Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Oke, pada pertemuan kali ini Matematika Minat materinya adalah membahas mengenai eksponensial. Nah, pada saat SMP kalian pasti pernah mempelajari sedikit mengenai fungsi eksponensial ini. Pada kali ini kita akan membahas mengenai fungsi, bentuk, sifat, persamaan, dan pertidaksamaannya. Sebelum kita masuk mengenai apa sih itu fungsi eksponensial, kita perlu tahu dulu apa sih itu bilangan eksponen. Nah, bilangan eksponen ini merupakan bentuk angka yang bersifat perkalian yang sama, sehingga kemudian angka tersebut dapat diulang dengan makna yang sama. Sebagai singkatnya dari perkalian. Secara sederhana, bilangan eksponen ini merupakan bentuk perkalian mengulang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita telah mengetahui negara Indonesia ini sedang memasuki masa pandemi COVID-19 gelombang kedua. Karena adanya penyebaran mutasi virus COVID varian baru yang sangat cepat. Penyebaran mutasi COVID-19 ini akhirnya diantisipasi dengan melakukan PPKM dan PJJ yang diatur oleh pemerintah. Seperti yang kita lihat dari foto berita CNN Indonesia bahwa Satgas sebut Indonesia masuk gelombang kedua COVID-19. Selain melakukan PPKM dan PJJ, kita juga harus membiasakan untuk selalu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjauhi tempat keramaian lainnya untuk mengurangi jumlah orang tertular di mana saat ini jumlahnya terus melonjak mengikuti grafik fungsi eksponen. Nah, berdasarkan grafik di bawah yang Ibu dapat dari sumber MIT Operations, bahwa kasus baru harian COVID-19 di Indonesia semakin lama terus bertambah dan menaik mengikuti grafik fungsi eksponen. Tepatnya dari tanggal 1 Juni hingga tanggal 1 Juli grafiknya berbentuk eksponen. Namun pada masuk bulan Juli, angkanya itu terus meningkat hingga kasus barunya mencapai 24.836 orang yang positif COVID. Karena itu kalian jaga jarak dan tetap jaga kesehatan di rumah ya. Tahukah kamu bagaimana peran fungsi eksponen dapat menggambarkan situasi penyebaran COVID-19 saat ini? Nah, untuk mengetahuinya, kita pelajari lebih lanjut mengenai fungsi eksponen. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu menjelaskan konsep fungsi eksponen, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi eksponen, menggambar grafik eksponen, dan menyelesaikan masalah terkait fungsi eksponen. Materi pembelajarannya ada 4, Ibu bagi. Yang pertama konsep fungsi eksponen, kedua bentuk-bentuk fungsinya seperti apa, grafiknya seperti apa, serta fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk mengenai konsep fungsi eksponen. Sebelumnya mari kita ingat kembali bagaimana konsep bilangan eksponen, yang sebagaimana telah kita ketahui, notasi eksponen ini atau notasi pangkat ini sangat berguna untuk menuliskan sebuah perkalian dalam bilangan dengan bilangan itu sendiri. Contohnya seperti berikut ya, 3 pangkat 4 adalah sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3 pangkat 4 ini merupakan perkalian mengulang dari 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau 3-nya dikalikan 3 secara 4 kali atau sebanyak 4 kali. Makanya ditulis 3 pangkat 4. Begitu pula bawahnya ya, contoh kedua min 2 pangkat 5. Nah, ini kita dapat tuliskan bahwa A pangkat N sama dengan A kali A kali A dan seterusnya. Tentunya kita masih ingat dengan baik bahwa bentuk A pangkat N
atau A eksponen N, bilangan A ini dinamakan bilangan pokok atau basis. Sedangkan bilangan N dinamakan pangkat atau eksponen, atau kita sebut juga bisa indeks. Nah, sebelum kita mempelajari fungsi eksponen, di sini kita harus menguasai beberapa materi, di mana materi ini adalah sifat-sifat bilangan eksponen. Nah, di mana A dan B ini merupakan bilangan real dan P dan Q merupakan bilangan rasional. Maka berlaku hubungan sebagai berikut. Dari 1 sampai 11. Kalian bisa ingat-ingat lagi materi SMP ini. Nah, dengan mengingat-ingatnya bagaimana caranya? Silakan kerjakan contoh soal yang pertama. Tulislah bentuk-bentuk di bawah ini dalam bentuk pangkat bilangan bulat positif. Nah, kalian coba kerjakan di buku kalian dari A sampai H. Oke, sampai sini kita lanjut. Kita masuk mengenai penjelasan fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi eksponen dalam kehidupan sehari-hari ini seperti apa? Kita contohkan di sini ada grafik dari bunga perbankan. Nah, kalau kalian nanti kerja di bank, untuk menentukan suku bunganya, kalian harus menggunakan fungsi eksponen ini dalam menghitungnya, serta menggambarkan grafik untuk membuat laporan juga menggunakan grafik fungsi eksponen. Ini dalam materi ekonomi ya. Kemudian, grafik waktu peluruhan zat radioaktif. Nah, waktu peluruhan zat radioaktif ini merupakan materi fisika, yaitu materi pada waktu paruh dalam fisika modern. Nah, nanti kalian akan mencari bahwa suatu partikel akan meluruh di bumi dalam jangka waktu berapa lama. Nah, grafiknya ini akan seperti ini, berbentuk eksponen, di mana gram terhadap waktunya. Jadi beratnya berapa dalam waktu berapa lama partikel tersebut dapat meluruh di bumi. Selanjutnya, Ibu kasih contoh mengenai materi biologi, yaitu kurva pertumbuhan bakteri. Nah, ini yang paling umum ya, mengenai pertumbuhan bakteri atau pertumbuhan virus, itu juga bisa. Nah, grafiknya ini seperti fungsi eksponensial kalau kita bisa lihat. Dari waktu dan jumlah selnya terus menaik, jadi semakin lama pertumbuhan bakterinya ini semakin meningkat. Kalau kita lihat dua fungsi elementer di bawah ini, ada Y sama dengan Fx atau fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 dan Fx sama dengan 3 pangkat X. Dalam fungsi Y sama dengan X pangkat 3 atau Fx sama dengan X pangkat 3 ini, pangkat variabelnya adalah konstan, yaitu 3. Sehingga fungsi ini termasuk ke dalam salah satu contoh fungsi aljabar. Sedangkan pada contoh yang kedua, yaitu Y sama dengan 3 pangkat X, variabel yang muncul sebagai pangkat atau eksponen. Nah, variabelnya ini adalah X. Jadi, yang berbentuk pangkatnya adalah X. Fungsi ini merupakan sebuah contoh dari fungsi transenden, yaitu fungsi non-aljabar. Sehingga kalau pangkatnya berupa variabel atau X, ini merupakan contoh fungsi eksponen. Jadi, fungsi eksponen ini dicirikan dengan pangkatnya yang berupa variabel X. Nah, kita bisa definisikan di sini fungsi eksponen, yaitu Fx sama dengan K dikali A pangkat X, di mana K di sini merupakan konstanta, A merupakan basis atau bilangan pokok, yakni bilangan yang ada pangkatnya, di mana A ini dengan syarat A tidak boleh sama dengan 1 dan A-nya ini harus lebih dari 0. Sedangkan X di sini merupakan himpunan bilangan real sebagai peubah dan daerah asal domain dari fungsi eksponen. Untuk lebih memahami fungsi ini, kita coba simak contoh berikut. Nah,
Di sini pada contoh 2, manakah yang merupakan fungsi eksponen dari A sampai E? Tadi cirinya merupakan pangkatnya itu berupa variabel X. Nah, di sini semuanya pangkatnya variabel X ya. Yang membedakannya adalah basisnya. Syarat yang kedua apa? Basisnya itu harus merupakan bilangan pokok. Nah, kalian bisa tentukan mana dari A sampai ini yang merupakan bilangan pokok. Silakan kalian isi contoh 2 ini ya, untuk lebih memahami mengenai fungsi eksponen. Selanjutnya ada contoh 3, merupakan soal cerita. Di sini Ibu beri contoh kasus tentang perbankan, yaitu Akila menabung sebesar 1 juta rupiah di suatu bank selama 3 tahun dengan bunga majemuknya ini sebesar 10% per tahunnya. Nah, pada setiap akhir tahun, bunga pada tahun yang bersangkutan ditambahkan dengan uang yang tersimpan sehingga seluruhnya menjadi modal awal tahun berikutnya. Yang ditanyakan adalah berapa jumlah uang Akila pada akhir tahun ketiga. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bisa misalkan dulu bahwa uang awal dari Akila ini merupakan M0. Kemudian bunga majemuk bank atau bunganya kita simbolkan dengan I, waktu penyimpanannya yaitu T, serta uang Akila pada akhir tahun atau uang Akila pada akhir tahun nanti yaitu MT. MT ini merupakan uang Akila yang sudah ditambahkan dengan bunganya ya. Jadi kita di sini mencari MT, di mana rumusnya di sini adalah M0 sama dengan 1 plus I dikali pangkat T. Coba kita eksekusi. Kita masukkan yang diketahui dan kita masukkan ke dalam rumus. Jadi M0 nya ini atau uang awal dari Akila yaitu 1 juta rupiah, bunga majemuknya ini 10%. Nanti 10% nya ini diubah ya ke bentuk desimal jadi 10/100. Kemudian waktu penyimpanannya adalah 3 tahun atau T sama dengan 3 tahun, sehingga kita bisa masukkan ke persamaan MT sama dengan M0 dikali 1 plus I pangkat T menjadi 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 3. Nah, 1 juta dikali 1,1 pangkat 3. Nah, 10% nya kita ubah jadi desimal, 10/100 sama dengan 0,1, sehingga 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Kita pangkat 3 kan 1,1 nya jadi 1,331. Jadi 1 juta kali 1,331 yaitu 1.331.000. Nah, besarnya uang Akila pada tahun ketiga adalah 1.331.000. Kemudian di sini kita akan coba menggambar grafik fungsi eksponen. Nah, untuk menggambar grafik ini kita perlu langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, buat daftar atau tabel yang menunjukkan hubungan antara nilai-nilai X dengan nilai-nilai Y, yaitu fungsi fx sama dengan A pangkat X. Jadi Y-nya ini merupakan fungsi dari eksponennya. Yang kedua, kita buat titik-titik koordinat X, Y yang diperoleh dan digambarkan pada bidang kartesius. Kemudian dihubungkan dengan kurva mulus sehingga grafik fungsi eksponennya bisa kita lihat. Contohnya ya, Ibu bisa biar kita lebih paham. Di sini Ibu beri contoh menggambar grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat x dan gx sama dengan setengah pangkat x. Nah, mula-mula kita buat tabel dulu nih. Karena di sini fungsinya ada 2, maka titik y-nya juga ada 2. Nah, misalkan x-nya di sini
untuk menentukan X, titik X sendiri ini bebas ya. Di sini Ibu ambil intervalnya dari min 3 sampai 3, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini X-nya kita tentukan sendiri berapanya, sedangkan untuk Y-nya kita masukkan ke dalam fungsi eksponen. Jadi X-nya kan kita udah tentukan, misalkan Ibu X-nya nih nulis min 3. Oke, pada titik min 3, Y-nya berapa? Coba pada fungsi 2 pangkat X, kita masukkan X-nya 2 pangkat min 3, itu sama dengan 2 pangkat 1 per 2 pangkat 3, yaitu 1 per 8. Kalau 0, 2 pangkat 0, maka hasilnya 1, berarti titik Y-nya 1. Maka nanti titiknya akan 0,1. Begitu pula yang GX, untuk fungsi GX kita masukkan nilai X-nya. Di sini setengah pangkat X, kita masukkan min 3. Setengah pangkat min 3. Ini harusnya salah ya. Bukan 2, tetapi karena ini pangkatnya min, jadi kalau per dibalik dari setengah jadi 2 atau 2 per 1. Jadi 2 per 1 pangkat 3 sama dengan harusnya 8. Untuk yang min 2, titiknya harusnya setengah pangkat min 2 sama dengan 2 per 1 pangkat 2. Jadi benar 4. Yang min 1 coba kita masukkan setengah pangkat min 1, 2 per 1 sama dengan 2 per 1 pangkat 1, yaitu harusnya 2. Jadi untuk titik min 3 dan min 1 ini hasilnya salah ya di sini di tabelnya. Kalau untuk titik yang 1, coba kita masukkan ke titik 1 untuk fungsi setengah pangkat X. Kalau misalnya 1, berarti setengah pangkat 1 setengah, berarti pada titik X sama dengan 1, Y-nya adalah setengah untuk fungsi setengah pangkat X. Oke, kalian bisa benerin sendiri di buku catatannya. Kalau udah dapet titiknya, kita masukkan atau kita sesuaikan dengan grafik bidang kartesius, dimana di sini semua Y-nya ini bernilai positif. Dan kenapa ada 2 garis di sini? Karena tadi kita membuat 2 grafik fungsi, yaitu fungsi f(x) sama dengan setengah pangkat X dan fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X. Yang biru ini, kalau kita lihat, domain kedua fungsi adalah himpunan semua bilangan real. Range-nya merupakan himpunan semua bilangan real positif, yaitu Y-nya ya. Jadi ini di atas titik Y-nya ini semuanya positif. Kemudian kedua grafik melalui titik 0,1. Nah, karena itu tadi A-nya tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 1, grafiknya tidak berbentuk eksponen. Kemudian kurva mempunyai asimtot datar, yaitu garis yang didekati fungsi tapi tidak akan berpotongan dengan fungsi sumbu X, atau garis Y sama dengan 0. Maksudnya apa? Maksudnya ini di sini kalau kita lihat grafiknya keduanya itu tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu X, hanya berhimpit tapi tidak pernah berpotongan. Dan yang terakhir, grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat X merupakan grafik yang monoton naik. Nah, ini yang grafiknya warna biru ya. Dia grafiknya monoton naik. Sedangkan grafik gx sama dengan setengah pangkat X, grafiknya monoton turun. Yaitu yang merah, grafiknya monoton turun. Jadi keduanya berada di atas sumbu X, nilai fungsinya senantiasa positif. Di sini Ibu kasih contoh, lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan setengah, kos setengah sih sepertiga pangkat X
pada interval min 3 sampai 3. Jadi sama seperti tadi ya, intervalnya dari min 3 sampai 3. Tapi di sini grafiknya fungsinya cuma ada satu. Jadi nanti cuma ada satu garis. Nanti seperti apa grafiknya, silakan kalian coba sendiri dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah Ibu sebutkan. Tuliskan di buku tulis atau kerjakan di buku tulis kalian ya. Ibu beri contoh selanjutnya, yaitu contoh bila kita ketahui sebuah grafik fungsi eksponen dengan titik-titiknya, namun yang ditanyakan adalah fungsi eksponen tersebut. Nah, di sini fungsi eksponennya ini Y sama dengan K kali A pangkat X. Titiknya adalah 0,5 dan 2,20. Berarti di sini melalui dua titik ya, kita bisa jawab untuk titik 0,5. Nah, karena fungsinya ini kita belum tahu K-nya berapa, A-nya berapa, kita cari dulu. Coba kita cari K-nya. Nilai K itu bisa kita cari dengan memasukkan titik 0,5, 0-nya ini X dan 5-nya ini Y. Berarti 5 sama dengan K kali A pangkat 0. 5 sama dengan K kali 1, A pangkat 0 ini 1 ya, semua yang dipangkatkan 0 adalah 1. Jadi K kali 1 K, dan K ini sama dengan 5. Nah, kita dapat fungsinya nih, K-nya. Jadi fungsinya ini menjadi Y sama dengan 5 dikali A pangkat X. Nah, untuk mencari A-nya atau basisnya, kita masukkan lagi titik 2,20. Jadi di sini metodenya substitusi ya. Kita masukkan titik X-nya adalah 2 dan titik Y-nya adalah 20. Jadi 20 sama dengan 5 dikali A pangkat 2. Nah, ini yang dimasukkan adalah fungsi yang kita sudah dapat nilai K-nya. Karena kan di sini kita mau mencari nilai basis atau A, kita masukkan juga konstanta yang sudah kita dapat. Sehingga di sini 20 sama dengan 5A pangkat 2. 20 dibagi 5 itu sama dengan 4. Jadi di sini A pangkat 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencari A-nya kita bisa akarkan 4. Jadi 4 akar 2 adalah 2. Nah, persamaan fungsinya kita bisa dapat menjadi Y sama dengan 5 dikali 2 pangkat X. Sampai sini Ibu cukupkan. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan nanti sesuai forumnya. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.